Halo, salam jumpa lagi dalam mata kuliah Moral Dekalog. Kali ini kita memasuki perintah yang ketiga. Kuduskanlah hari Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bersama perintah yang kedua. Kali ini kita melihat perintah yang ketiga. Kuduskanlah hari Tuhan. Nah, ada dua topik, tema yang akan kita lihat pada kesempatan ini. Yang pertama, kita akan lihat hari Tuhan, hari Sabtu, hari Sabat. Lalu selanjutnya kita akan lihat bersama hari Minggu. Jadi, hari Tuhan, hari Sabtu, dan hari Tuhan, hari Minggu. Nah, kita lihat masing-masing makna, masing-masing penekanan pada dua hari ini. Hari Tuhan, hari Sabtu, hari Tuhan, hari Minggu. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan dengan kedua hari ini? Pertama kita lihat hari Tuhan, hari Sabtu. Nah, bisa baca juga dalam Katekismus Gereja Katolik 2168 sampai 2173. Nah, kata Sabtu, kata Sabat itu sendiri berarti berhenti bekerja, mengistirahatkan diri. Kitab suci menyatakan kepada kita Allah yang setelah membaktikan diri dalam kerja selama 6 hari, Ia mengistirahatkan dirinya pada hari Sabtu. Setelah melihat bahwa semua yang telah diciptakannya baik adanya. Inilah kitab kesaksian yang kita dapatkan dari kitab suci, bahwa setelah 6 hari bekerja, penciptaan, hari ke-7 Allah istirahat. Nah, Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan hal yang sama. Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan hal yang sama dengannya. Sabtu adalah hari di mana orang Ibrani, orang Yahudi, diundang untuk melepaskan diri dari kehidupan setiap hari, untuk mengistirahatkan diri, dan untuk berpikir bahwa kerja keras memiliki arti karena memungkinkan manusia tinggal dalam kehidupan. Jadi kerja memungkinkan orang untuk bisa hidup, tetapi juga ada hubungannya dengan Allah. Selama hari ini, pada hari Sabat, manusia harus berdoa dan mengingat sebagaimana semua kebaikan manusia yang berasal dari Allah dan membuatnya untuk mengenang akan penciptaan. Jadi hari Sabat, orang ingat bahwa tidak setiap hari harus bekerja, tetapi ada hari di mana orang melihat kembali kehidupannya, melihat kembali bahwa Allah bersama hidupnya, dan terlebih lagi pada hari Sabat untuk mengenang juga karya penciptaan Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang juga dekat dengan manusia itu. Nah, selain motif penciptaan yang dirayakan, yang diingat, yang dikenang pada hari Sabat, ada juga menurut kitab suci, Sabtu juga adalah hari di mana Israel mengenang akan pembebasan dari Mesir. Jadi bukan hanya Allah yang menciptakan, yang diingat, diimani, dan dirayakan pada hari Sabat, tetapi juga Allah yang adalah pembebas, penebus, dan penyelamat. Nah, jadi ada motif itu, motif
penciptaan, tetapi juga motif pembebasan. Allah yang adalah pencipta juga adalah pembebas, menjadi fokus perayaan, fokus permenungan oleh bangsa Israel, oleh orang Ibrani, oleh orang Yahudi. Nah, dengan berlalunya waktu, Israel dipaksa untuk menguatkan semua tradisi, untuk tidak terbawa oleh budaya asing. Karenanya, sementara sebelum istirahat selama hari ini, secara tegas dinasihati untuk selanjutnya menjadi sebuah kewajiban. Jadi hari Sabat kemudian itu dijadikan sebuah kewajiban untuk semua orang Ibrani, semua orang Yahudi, orang Israel. Nah, penghayatan akan Sabtu, hari Sabat, seperti tidak makan daging terlarang, membedakan orang Israel dari orang-orang asing. Norma-norma yang mengkarakteristikkan hari ini senantiasa menjadi sangat ketat, sampai pada melarang setiap tindakan yang tidak berkaitan dengan kelangsungan hidup. Jadi aturan hari Sabat menjadi amat ketat dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi. Nah, pada hari Sabat semua komunitas, tetapi terutama manusia, ditemukan dalam sinagoga yang menjadi tempat perkumpulan. Di sini mereka membaca teks-teks kitab suci, teks-teks kudus. Lalu teks-teks itu dikomentari atau dijelaskan kepada umat, bernyanyi dan berdoa menghormati Allah. Nah, jadi bisa lihat kegiatan pada hari Sabat itu orang tidak di tempat lain, tetapi tempat orang adalah di rumah ibadat, di sinagoga. Orang berkumpul di sana, membaca teks suci, teks kudus, teks kitab suci. Teks-teks itu dikomentari atau dijelaskan kepada umat, bernyanyi dan berdoa menghormati Allah. Nah, Yesus sendiri dalam Injil, kalau kita membaca, sering dinyatakan sebagai yang melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Dan karena itu ia mendapat tantangan dari beberapa orang, ahli Taurat dan orang Farisi. Namun perlu diingat bahwa Yesus tidak pernah melanggar kekudusan hari Sabat, tetapi memberikannya terutama interpretasi yang benar. Jadi Yesus itu tidak melanggar kekudusan hari Sabat, tetapi memberikannya terutama interpretasi yang benar. Oleh karena itu Yesus mengatakan Sabat dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Oleh karena itu Anak manusia adalah Tuhan juga dari hari Sabat. Yesus mengatakan Sabat dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Oleh karena itu Anak manusia adalah Tuhan juga dari hari Sabat. Nah, apa yang dibuat oleh Yesus, kita memahaminya demikian. Sabat sesungguhnya adalah pantang dari pekerja. Tetapi, bantuan untuk sesama melakukan kebaikan tidak boleh dipertimbangkan sebagai pekerjaan. Dan oleh karena itu, hukum Sabat tidak dilanggar. Jadi dalam konteks ini, Yesus dengan apa yang dilakukannya, dia tidak menghilangkan semangat dari Sabat itu. Semangat dari Sabat. Dia tidak melanggar. Selanjutnya kita masuk melihat hari Tuhan.
Dan ini persis untuk orang-orang Kristen kita yang menghidupi hari Tuhan dan ada pada hari Minggu, bukan hari Sabat, hari Sabtu. Orang-orang Kristen perdana berkumpul untuk berdoa di rumah mereka. Mereka semua bekerja untuk hidup. Jadi mereka juga bekerja. Setelah kerja, mereka berkumpul bersama, makan dalam komunitas di antara para sahabat, dan sementara itu mereka mendengarkan sabda Yesus, tanda-tandanya dan sabdanya. Jadi mereka, orang-orang Kristen awal juga punya kebiasaan berkumpul bersama. Jadi ada beberapa hal yang mereka lakukan, mereka berkumpul bersama, makan dalam komunitas di antara para sahabat, dan sementara itu mendengarkan sabda Yesus, tanda-tandanya dan sabdanya. Nah, komunitas pertama dibentuk oleh pribadi-pribadi yang berasal dari kelas sosial yang sangat berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, orang Yahudi, ada yang orang bukan Yahudi, yang masuk ke dalam komunitas Kristen ini. Nah, seringkali orang-orang yang adalah orang Yahudi menghadiri sinagoga pada hari Sabtu dan di sini mengikuti liturgi, yaitu yang sekarang ada liturgi Sabda, tadi sudah dijelaskan di atas. Kitab suci, kitab kudus dibacakan, lalu kemudian dikomentari, dijelaskan kepada umat. Nah, orang-orang Kristen yang Yahudi, orang-orang Kristen yang Yahudi sebelum mengikuti doa bersama dengan saudara-saudaranya yang Kristen, yang non-Yahudi, hari Sabtu mereka bergabung bersama orang-orang Yahudi untuk beribadat. Nanti hari Minggu mereka akan gabung dengan orang-orang Kristen. Jadi katakan komunitas pertama dibentuk oleh pribadi-pribadi yang berasal dari kelas sosial yang sangat berbeda, kaya dan miskin, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Seringkali orang-orang yang adalah orang Yahudi menghadiri sinagoga pada hari Sabat dan di sini mengikuti liturgi, yaitu yang sekarang ada liturgi Sabda, dan kemudian bertemu hari Minggu untuk hidup bersama dalam komunitas Kristiani dari tempat hari Tuhan. Pada saat hari Tuhan, hari Minggu, merayakan apa yang Yesus telah buat pada saat perjamuan akhir. Kalau kisah para rasul memberikan kesaksian, mereka berkumpul lalu memecahkan roti. Itu yang dibuat oleh orang-orang Kristen awal, para pengikut jalan Tuhan. Bersamaan dengan berjalannya waktu, terutama setelah tahun 70 Masehi, dengan kejantuhan dan kehancuran Yerusalem, bait suci dihancurkan, gereja dan komunitas Yahudi semakin terpisah. Maksudnya bagaimana? Pemisahan ini membuat juga orang Kristen yang adalah orang Yahudi tidak diwarnai lagi dengan sinagoga untuk liturgi hari Sabat. Tetapi dalam komunitas Kristen, dalam saat itu dua liturgi. Liturgi Sabda dan korban Ekaristi dirayakan dalam satu perayaan. Jadi yang kita mengerti kira-kira begini, sebelum tahun 70, itu orang-orang Kristen yang Yahudi masih bergabung bersama orang-orang Yahudi lainnya pada hari Sabtu masuk ke sinagoga-sinagoga, beribadat di sana. Dan fokusnya adalah membaca kitab suci, kitab kudus, dan mengomentarinya, menjelaskan kepada umat. Inti perayaan kira-kira begitu. Nah, sementara hari Minggu, mereka berkumpul bersama orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Makan bersama, memecahkan roti bersama. Nah, setelah tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang Yahudi,
sudah tidak lagi seperti sebelumnya, di mana hari Sabtu bersama saudara-saudaranya yang seagama Yahudi, lalu hari Minggu gabung dengan yang Kristen. Sekarang mereka bergabung penuh bersama yang Kristen non-Yahudi. Jadi pada saat yang sama terjadilah dua bagian liturgi yang sekarang ini. Ada mendengarkan sabda, mendengarkan apa yang Yesus katakan, tanda-tanda yang dinyatakan oleh Yesus. Nah, itu yang mereka dengarkan bersama, saksikan bersama. Tetapi lebih daripada itu, mereka juga mulai dengan liturgi yang sekarang kita kenal liturgi Ekaristi, memecahkan roti bersama. Jadi ada dalam satu liturgi dua bagian itu, liturgi sabda dan korban Ekaristi. Nah, hari Minggu sudah senantiasa bagi orang Kristen, hari Minggu sudah senantiasa dipilih sebagai hari kenangan akan kebangkitan Yesus, yaitu yang mengikuti Sabat dan yang mengingatkan sebuah ciptaan baru yang dikukuhkan, diresmikan oleh Yesus dengan kebangkitannya. Jadi motif perjanjian lama, atau mau katakan motif orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel beribadat. Tadi kita lihat ada dua hal, Allah yang adalah pencipta dan Allah yang juga adalah pembebas, penebus. Di dalam perayaan orang-orang Kristen juga merayakan hal yang sama. Yesus yang bangkit pada hari Minggu, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang demikian, Yesus dan yang demikian yang bangkit dari antara orang mati, mengungkapkan tentang sebuah penciptaan baru. Jadi dikatakan mengikuti Sabat dan mengingatkan sebuah ciptaan baru yang dikukuhkan resmi oleh Yesus dengan kebangkitannya. Nah, jadi hari Minggu adalah dengan motif itu menjadi sangat penting dari semua pesta dan yang utama dari semua hari. Jadi bagi kita orang Kristen, gagasan penciptaan tetap kita bawa, Allah yang adalah pencipta. Tapi dalam konteks kita sekarang berbeda. Allah yang menciptakan secara baru manusia itu dengan kebangkitan putranya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam hari itu juga, jadi mengatakan dalam hari Minggu itu, kebenaran spiritual orang Yahudi dibawa kepada kesempurnaan. Jadi penciptaan yang kita tahu orang Yahudi merayakannya pada hari Sabat. Nah, dikatakan dalam hari itu juga, dalam hari Minggu itu, perayaan itu, kebenaran spiritual orang Yahudi dibawa kepada kesempurnaan. Jadi Allah yang pencipta itu tetap dirayakan dengan isi yang agak berbeda. Ada kesempurnaan di sana. Apakah orang Kristen tidak merayakan atau mengimani Allah yang adalah pencipta alam semesta? Pasti tidak. Karena orang Kristen pasti 1000%, bukan 100% lagi, 1001% atau 1000 berapa persen. Sungguh-sungguh juga merayakan Allah yang adalah pencipta alam semesta, tapi juga lebih daripada itu, yang menciptakan secara baru ciptaannya. Menciptakan secara baru dengan kebangkitan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari Minggu juga adalah sebuah cara bahwa orang Kristen memilih tinggal dalam kedekatan dengan Tuhan untuk mengecap saat di mana dalam penglihatan kebahagiaan
menikmati kedekatan ini untuk selamanya. Jadi saat hari Minggu itu saat dimana kata-kata ini amat penting, mengecap, memilih tinggal dalam kedekatan dengan Tuhan untuk mengecap saat dimana dalam penglihatan kebahagiaan menikmati kedekatan ini untuk selamanya. Jadi untuk merasakan betapa orang dalam Mazmur kita merasakan betapa nikmatnya tinggal dengan Tuhan, punya waktu khusus untuk Tuhan. Nah, kalau selama 6 hari orang bekerja, sekarang hari Minggu, hari di mana orang memiliki waktu untuk Tuhan, waktu khusus untuk Tuhan. Tapi dengan memberikan waktu khusus untuk Tuhan, sebenarnya waktu untuk juga dirinya sendiri, untuk kebahagiaannya, untuk keselamatannya. Dengan orang beristirahat sejenak, orang ingat bahwa tujuan kehidupan kita itu bukan soal kerja. Nah, hidup kita itu selalu ada dan arahnya kepada Tuhan. Karena itu, istirahatnya kita pada hari Minggu untuk berdoa, mendengarkan sabda, dan ekaristi, itu adalah saat yang paling istimewa harusnya untuk kita. Karena kita kembali merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, tapi juga kita kembali mengarahkan hidup kita. Bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya ternyata tidak berakhir di sini. Oleh karena itu, saat hari Minggu dengan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyatakan bahwa kita diciptakan secara baru, mengingatkan kita bahwa waktu untuk diri sendiri, waktu untuk Tuhan itu adalah penting untuk kita berikan dalam hidup kita. Nah, orang Kristen menguduskan hari Minggu seperti pesta lain yang wajib, di mana ditetapkan untuk berpartisipasi dalam ekaristi. Berpartisipasi dalam ekaristi di mana saja, baik dalam perayaan ritus Katolik pada hari yang sama atau pada sore hari sebelumnya, dan menjauhkan diri dari aktivitas kerja yang menghindari mereka memuji Allah dan untuk rileks, istirahat. Jadi rumusan di sini amat menarik. Menghindari mereka memuji Allah dan untuk rileks dan istirahat. Nah, jadi waktu untuk Allah, memuji, memuliakannya, tetapi juga untuk rileks dan istirahat. Jadi mau katakan bahwa pentingnya kita mengingat relasi kita dengan Tuhan Allah, tetapi yang tidak lupa adalah membina relasi kita dengan sesama kita. Maka itu untuk rileks dan istirahat ya amat penting. Makanya kalau orang mengatakan hari Minggu waktu untuk keluarga, hari Minggu waktu untuk istirahat, maksudnya adalah supaya kita kembali menimba kekuatan baik dari Tuhan maupun dengan sesama kita. Kita ingat bahwa hidup ini kita tidak berjalan sendiri. Kita ingat bahwa hidup ini bukan karena kuasa kita, tetapi karena Allah sendiri yang menyelenggarakan kehidupan kita. Ia telah menyelenggarakan hidup kita hari Senin sampai hari Sabtu. Sekarang saatnya kita kembali kepadanya, memuji dan memuliakan Dia. Sekaligus juga kita memberikan makanan untuk diri kita, untuk perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Nah, waktu rileks istirahat ini supaya
memberikan makna hidup pada kita, bahwa apapun yang kita kerjakan, kita memberikan waktu yang baik, yang bermutu untuk diri kita sendiri. Kenapa itu penting? Karena supaya kita memiliki semangat setiap kali lagi untuk kita berjalan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, jangan masuk kembali dalam aktivitas yang dilarang. Semua yang adalah memiliki kegunaan sosial besar atau yang berhubungan dengan kebutuhan keluarga, karena janganlah menciptakan kebiasaan yang akan merugikan kekudusan hari Minggu dan menghindari orang untuk menikmati kekeluargaan dan merugikan kesehatan. Jadi penting ini. Janganlah menciptakan kebiasaan yang akan merugikan kekudusan hari Minggu. Pertama, jadi kekudusan hari Minggu penting, merayakan kebangkitan Tuhan, merayakan kita yang diciptakan kembali secara baru, dan menghindari orang untuk menikmati kekeluargaan dan merugikan kesehatan. Jadi waktu untuk keluarga. Tadi saya katakan, orang mengatakan hari Minggu itu hari keluarga. Waktu untuk keluarga, waktu untuk sesama, itu menjadi penting. Begitu pula untuk tidak membuat kegiatan yang merugikan kesehatan. Menjaga diri sendiri itu menjadi penting juga. Memberikan waktu untuk diri sendiri. Saya mengatakan waktu yang bermutu untuk diri sendiri. Ini penting. Maka hari Minggu itu bisa dibuat. Adalah penting bahwa pesta hari Minggu diketahui oleh kekuasaan sipil untuk memberikan seluruh hari untuk istirahat, untuk tinggal dalam keluarga, untuk merawat kehidupan religius yang dapat menjadi bahaya jika orang tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi dalam ibadat, untuk bermeditasi dan belajar. Jadi hari Minggu harus menjadi hari yang berkualitas untuk kita, untuk orang-orang Kristen. Dan karena itu dikatakan tadi penting pemerintah menjamin itu. Kalau kita di Indonesia 100% pemerintah menjamin itu hari Minggu. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu kita masih menemukan bahwa ada saudara-saudara kita yang hari Minggu sulit untuk menjalankan ibadatnya. Nah, di sini kita lihat selain ibadat, selain lingkungan gereja, kembali ditekankan untuk tinggal dalam keluarga, untuk merawat kehidupan religius yang dapat menjadi bahaya jika orang tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi dalam ibadat, untuk bermeditasi dan belajar. Maksudnya begini, kalau orang kerja terus-menerus, tidak ada waktu untuk ke gereja, tidak waktu untuk bermenung, tidak ada waktu untuk bermeditasi, melihat kehidupan religiusnya, maka lama-lama orang seperti ini akan kehilangan dirinya, tetapi juga akan kehilangan rasa religiusnya, seolah Tuhan tidak ada dalam kehidupan ini. Semuanya terjadi karena ia sendiri punya kekuasaan. Hanya orang yang menaruh tempat, menaruh hatinya, menaruh waktunya untuk Tuhan, dia dalam perjalanannya akan senantiasa sadar bahwa kehidupan yang baik, yang benar adalah kehidupan di mana senantiasa orang berpaut kepada Tuhan sebagai sumber kekuatannya, sumber hidupnya,
dan karena itu dia tidak pernah melupakan waktu untuk bersua dengannya, untuk berjumpa dengannya, bertemu dengannya, memperoleh kekuatan daripadanya. Nah, kira-kira begitu penjelasan untuk pertemuan kita dari perintah yang ketiga ini. Dengan berakhirnya materi ini, berakhir pula materi perintah pertama sampai perintah ketiga yang berbicara mengenai relasi kita dengan Tuhan. Nah, minggu depan kita akan melihat dengan perintah keempat dan selanjutnya mengenai hubungan kita dengan sesama kita. Selamat belajar, dan seperti biasa kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui media WA grup Moral Dekalog. Sekian dulu perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Ciao.